semua korupsi di Indonesia dimulai dari undang-undang. Sial kan itu. Undang-undang dibikin peluang untuk korupsi. Contoh, undang-undang alih fungsi hutan. Undang-undang alih fungsi hutan itu memang didesain untuk dikorupsi. Nah, jadi kalau kalian sepakat bahwa korupsi kita dimulai dengan undang-undang, ya udah kalian fokus di Senayan, bikin CCTV 24 jam, tinggal laku orang Senayan. Cara membuat undang-undangnya seperti apa? Kalau proses pembuatan undang-undangnya bersih, insya Allah ke bawah turunannya juga bersih. Pada akhirnya kita melihat bahwa pejabat kita ini mau melakukan sesuatu kalau diancam. Nah, itu. Kalau kita minta baik-baik, dia nggak mau. Nggak mau ya? Betul. Nah, ada game soal ikan rusak dari kepalanya. Nah, persoalannya kan kepala yang mana nih? Kalau di kementerian, kepalanya ke menteri. Di menteri-menteri, kepalanya presiden. Nah, jadi ya kalau mau konsekuen dengan itu kan dari presidennya dulu dong. Kepalanya. Kalau presidennya benar, kalau ke bawahnya benar. To the point aja. Halo Sobat Indo, ratusan triliun amblas di jarah tangan-tangan besi. Berbungkus janji suci atas nama bakti kepada negeri. Jika lawan korupsi hanya pemanis pidato dari pagi ke pagi, kapan keadilan benar-benar tegak tanpa kompromi? To the point aja, kita akan mengulasnya bersama Ketua Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi. Terima kasih telah hadir di To the Point aja. Terima kasih atas undangannya. Kita ngobrol. Mas Adi, kalau kita lihat sepanjang tahun 2025 angka korupsi bahkan tembus mencapai 300 triliun ya, angka yang sangat fantastis. Berganti pemerintahan, berganti presiden, anti korupsi selalu digaungkan, tapi tidak pernah habis. Mengapa hal itu terjadi, Mas Adi? Ya itu kan angka 300 triliun itu kan yang tampak, yang dihitung. Yang tidak terhitung kan luar biasa, jauh lebih besar dari itu. Lebih besar lagi ya? Nah, persoalannya kenapa korupsi tidak bisa dihentikan di Republik ini? Pertama, karena kita tidak pernah sungguh-sungguh mau memberantas korupsi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak sungguh-sungguh? Karena sebagian besar korupsi itu juga bermanfaat untuk para pemberantasnya itu. Untuk yang lain-lainnya itu. Kenapa begitu? Karena mekanisme pemerintahan di kita ini memang didesain pemerintahan rejim yang korup. Desainnya itu memang untuk korup. Contoh misalnya, pendapat pegawai negeri, pejabat pemerintah yang tinggi-tinggi itu kan kecil, didesain kecil. Oh, oke. Iya. Kenapa kecil? Saya nggak ngerti juga kenapa harus kecil. Sehingga kan menimbulkan kalau orang korupsi kan kemudian menjadi sah. Terang aja gaji menteri berapa sih? 20 juta, 30 juta. Kebutuhan padahal besar. Pengalaman saya dulu. Saya juru bicara presiden zaman Abdurrahman Wahid. Honor saya hanya 3 juta, 4 juta. Padahal posisi saya kan tinggi. Kalau saya naik mobil, berhenti di lobi, dibuain sama security sama satpam di situ. Maksudnya saya ngasih 10.000 kan nggak mungkin. Maksudnya dari sana orang melihat adalah seorang sosok yang tinggi. Gitu. Ini saya ngasih 50.000, habis itu gimana nih? Gimana cara bangin 50.000? Nah, jadi situasi seperti itu memang merangsang untuk orang korupsi. Nah, kemudian yang menjadi masalah itu adalah setelah ini kebutuhan ini tercukupi dari korupsi, kan karena korupsi menjadi kebiasaan, akhirnya dia naik bukan untuk yang kebutuhan. Jadi korupsi itu menurut saya ada dua hal. Pertama, karena untuk memperkaya diri. Kedua, untuk menjaga citra diri. Kalau korupsi untuk memperkaya diri itu tidak masalah. Karena itu ada batasnya, orang tahu. Tapi kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri, ini bisa menggadaikan semua masalah. Semua persoalan bisa digadaikan untuk itu. Karena kalau status kita dibangun dari korupsi, ini kan itu nggak ada batasan. Kapan aja terus dikorupsi. Itu yang terjadi di politisi. Agar tampak hebat, misalnya dia korupsi, dia bagi-bagi uang terus, bagi uang. Karena ini makin besar, makin besar. Tapi yang paling penting itu adalah memang tidak ada keinginan untuk memberantas korupsi. Itu tercermin dari sampai detik ini. Sejak dulu tahun 50-an ada pemerintah Soekarno dulu pernah ada juga gerakan pemberantasan korupsi. Tapi tidak pernah dikonkretkan korupsi itu apa, menyamakan persepsi soal korupsi. Sehingga ini harus menjadi musuh bangsa, musuh negara
extraordinary crime itu kan harus ada penjelasannya. Kenapa? Saya kasih contoh misalnya, yang kita sudah sepakati narkoba. Narkoba itu kejahatannya bisa diurai, merusak generasi. Oleh sebab itu narkoba ada kejahatan luar biasa. Extraordinary crime. Cara penanganan juga luar biasa. Yang kedua, persepsi soal terorisme. Kita sudah tahu sudah jelas itu mengganggu keamanan dan lain-lain. Sehingga ini extraordinary crime. Penanganannya juga extraordinary. Karena korupsi apa? Emang kalau nggak ada korupsi terus rakyat sejahtera. Nah, saya bilang begini untuk menjelaskan bagaimana bangsa ini dari zaman ke zaman dikorupsi ini. Saya bilang hanya bangsa Indonesia yang diberikan Tuhan seluruh persyaratan untuk sejahtera itu hanya orang Indonesia yang dikasih. Bangsa lain tidak dikasih, hanya beberapa hal-hal yang untuk syarat kesejahteraan. Misalnya tanahnya tandus, iklimnya tapi mereka dikasih orang-orang cerdas untuk mengolah itu. Nah, kita dikasih semua persyaratan untuk sejahtera. Kenapa tidak pernah sejahtera? Berarti kan distribusi kekayaan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak merata, tidak adil, tidak ada pemerintahan yang mendistribusikan keadilan hasil karunia Tuhan itu dengan baik. Ini terjadi sejak zaman raja-raja ini. Zaman dulu. Zaman dulu. Terus. Nah, kemudian sampai kemerdekaan. Itu juga yang terjadi betul. Nah, kalau kita lihat sejarahnya kan, Tuhan memberikan seluruh persyaratan untuk bangsa Indonesia, bangsa Nusantara sejahtera. Waktu itu yang mendistribusikan raja-raja. Raja-raja tidak mendistribusikan dengan benar. Kemudian datang penjajah asing, dia kerjasama sama mereka. Nah, ini terus sampai ke sini terjadi. Nah, sekarang kan itu juga bedanya kalau dulu raja-raja, kerajaan-kerajaan dengan penjajah. Sekarang pemerintah raja jadi pemerintah dengan oligarki, kerjasama itu. Rakyat tidak pernah dapat kesejahteraan. Jadi sama. Polanya sama. Polanya sama yang berubah. Tidak ada yang berubah dan kita belum pernah mencoba menghentikan itu. Nah, kalau kita letakkan lagi kenapa setelah kemerdekaan itu terjadi begitu? Saya bilang jangan-jangan ini salah teks proklamasinya nih. Karena teks proklamasi kalau kita bandingkan dengan Declaration of Independence, bangsa Amerika menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian kami membuat pemerintahan sendiri. Beda dengan penjajah yang Inggris atau yang Spanyol. Kita kan enggak. Bahasa itu menyatakan kemerdekaan mengenai kekuasaan, peralihan kekuasaan akan diatur dalam partai postingan. Jadi peralihan ini. Peralihan dari dulu Belanda, sekarang Soekarno dan kawan-kawan, kemudian Soeharto dan kawan-kawan, kemudian terus sampai hari ini. Jadi masih masa peralihan terus? Masih peralihan. Jadi kita belum pernah benar-benar merdeka. Coba tanya, kita sudah merdeka dari apa? Kita sudah merdeka untuk apa? Kan belum jelas. Kita mau buat begini, tiba-tiba oligarki nggak cocok nih. Masyarakat nggak suka soal pagar laut. Kemudian pemerintah pura-pura nggak suka juga. Tapi kan terus jalan terus. Terus di mana kedaulatan negara, kedaulatan pemerintah? Nah, kalau ditembus lagi kan ini pasti ada unsur korupsinya. Ini sudah pasti. Nah, yang menarik lagi itu kan di kalangan masyarakat modern ini kan punya nabi anti korupsi ini. Namanya Lord Acton. Lord Acton bilang kan power tends to corrupt. Power absolut sih, korupsinya juga absolut. Apa yang disikapi oleh bangsa ini? Kalau di barat kan itu doktrin keagamaan, agama sekuler lah. Bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Karena itu orang yang akan duduk di situ kita harus seleksi. Imannya diseleksi, integritas diseleksi. Bagaimana dia cara mengontrol keluarga, bagaimana waktu dia sekolah. Karena kursi ini berbahaya. Tapi di kita kan enggak. Kalau jadi pejabat, kalau belum korup berarti belum pejabat. Begitu kita dengar korupsi, teman kita jadi pejabat korupsi, ya udah kata Lord Acton kan power tend to corrupt. Ya udah. Maklum gitu ya. Maklum. Ini kan ini pandangan yang sinting menurut saya. Kalau kita lihat retorika selalu yang digaungkan, ikan itu busuk mulai dari kepala. Betul. Nah, kita lihat banyak pejabat-pejabat kita yang melakukan korupsi. Ini hanya sekedar retorika. Apakah karena hukumannya yang bisa kembali dinegosiasikan atau
memang nggak cukup hanya sekedar hukuman yang tertera pada undang-undang saja, kalau menurut Mas Adi? Nah, memang yang menarik itu kan hukum di kita ini sebenarnya di sejumlah negara berkembang. Hukum itu tidak mendistribusikan keadilan. Hukum bisa dinegosiasikan. Nah, ada game soal ikan rusak dari kepalanya. Nah, persoalannya kan kepala yang mana nih? Kalau di kementerian kepalanya ke menteri, di menteri-menteri kepalanya presiden. Nah, jadi ya kalau mau konsekuen dengan itu kan dari presidennya dulu dong, kepalanya. Kalau presidennya benar, kalau ke bawahnya benar. Dan itu pernah kita bisa buktikan ya. Dulu waktu Gus Dur mengangkat Baharudin Lopa menjadi Jaksa Agung, itu Baharudin Lopa itu kan bukan ketua partai, bukan jenderal. Tapi orang memiliki integritas yang kuat. Begitu dia jadi Jaksa Agung, seluruh kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung sampai Kejaksaan Negeri takut. Itu kan, nah itu sebetulnya beruntungnya kita yang paternalistik itu. Kalau di atasnya benar, diganti, ikut yang lainnya ngikut. Oke. Yang kedua contoh Jenderal Yusuf M. Yusuf zaman Soeharto dulu. Ini jenderal paling clear. Hanya satu orang jenderal bisa ke bawah, kita menjadi hormat semua kepada ABRI. Karena karakter M. Yusuf mewarnai semua. Di kepolisian kita juga pernah punya sosok itu, namanya Pak Hugeng. Jadi zaman Pak Hugeng itu, karena Pak Hugengnya integritasnya kuat, di masyarakat juga bagus, seolah-olah seluruh kepolisian itu seperti Pak Hugeng. Jadi sebenarnya mudah untuk bangsa yang paternalistik itu membenahi atasnya ya. Tapi kalau atasnya menyimpang 15 derajat, di bawah itu bisa menyimpang 90 derajat, itu persoalannya. Wah, berarti sekarang sudah berapa derajat ini persimpangannya? Nah, kalau lihat itu udah menyimpang, udah 180 derajat. Udah tidak terkontrol lagi penyimpangannya. Betul. Saya mengalami kan dari saya pernah ada di pusat kekuasaan. Jadi kalau kita lempeng, di bawah itu takut. Otomatis ya itu? Otomatis takut. Masyarakat paternalistik kita ya? Paternalistik ya. Terutama pegawai ya, aparatur sipil, aparatur negara itu. Karena misalnya dia dipindahkan aja, itu udah aib buat mereka. Apalagi kalau dinonjobkan, mereka sangat ketakutan. Karena itu kalau kita lempeng, dia akan sangat lempeng. Tapi begitu kita nengok ke kiri, dia bisa hilang. Itu. Nah, ini yang tidak pernah disadari oleh teman-teman politisi, terutama dari partai-partai. Dia pikiran dia menyimpang sedikit nih, kan untuk kebutuhan politik. Tapi di bawah itu terjemahannya bisa lain, bisa jauh lebih parah. Bisa bebas ya, bisa bebas, betul. Sebebas-bebasnya. Sebenarnya ada beberapa contoh juga yang sekarang ini, kalau menterinya bagus, ke bawahnya takut. Ya banyak hal. Tapi menurut saya kalau korupsi itu, memang pertama-tama itu harus persepsinya ya. Persepsi soal korupsi diseragamkan dulu. Nah, saya pernah ngobrol dengan 3 fase komisioner KPK. Pertama waktu zaman Antasari. Kami audiensi sama Antasari. Pertama itu ya? Pak Antasari yang periode kedua. Kedua, yang pertama Pak Taufik. Pak Taufik. Itu kita kan belum jelas waktu itu. Nah, waktu itu kan Pak Antasari Kemudian kedua, ketika ada gunjangan di KPK, ada masa transisi komisioner, ada Pak Ota dan lain-lain itu, saya audiensi lagi. Terus yang ketiga, waktu kelompok liftingnya Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, kita ngobrol juga. Pertanyaan saya kepada para komisioner sederhana, kalian ini mau memberantas korupsi. Terus kalau korupsi diberantas, apa yang terjadi? Untuk apa korupsi diberantas? Emang kalau nggak ada korupsi terus rakyat sejahtera? Kan tidak ada jaminan itu. Nah terus pertanyaan kedua nih, kenapa korupsi harus diberantas? Emang ada apa dengan korupsi? Karena kita punya pengalaman di masa Orde Baru, korupsi itu produktif. Ada distribusi hasil korupsi ke masyarakat. Contoh misalnya pejabat di daerah korupsi. Kemudian dia bagi-bagi, dia bangun rumah, ada lapangan kerja. Terus zaman dulu tuh ada juga tren anak-anak jenderal berbisnis. Dari punya uang, dari hasil korupsi dia berbisnis. Ada lapangan kerja. Ada kreativitas di situ. Nah, korupsi yang sekarang ini kan makin gila begitu. Uang korupsi kemudian uang disimpan, tidak produktif, Bang. Dipakai untuk jalan-jalan ke luar negeri, beli Ferrari, segala macam. Nggak ada manfaatnya.
Nah, terus yang kalian mau berantas yang mana? Terus mereka tanya, terus menurut Mas Adi gimana? Saya bilang begini, saya kasih contoh beberapa organisasi pemberantas korupsi. Yang paling legendaris itu kan OCCP ya, orang Hong Kong itu. Ya. KPK Hong Kong itu tahun 70-an. Itu menggegerkan dunia itu. Tiba-tiba ada Komisi Pemberantasan Korupsi di Hong Kong. Kan saya cek nih, apa yang terjadi di Hong Kong? Kenapa muncul tiba-tiba Komisi Pemberantasan Korupsi? Ternyata yang literasi yang saya dapat itu, masyarakat Hong Kong waktu itu tidak taat hukum. Jadi berantakan. Orang suka-suka, ada mafia, ada segala macam itu. Mereka kaji. Nah, yang penting diagnosanya nih. Diagnosanya itu adalah bahwa masyarakat tidak taat hukum karena korupsi. Kemudian siapa yang paling penting di korupsi itu? Polisi. Jadi KPK Hong Kong pertama-tama yang disasar adalah polisi. Telusuri disikat polisi, tersinggung lah, dia punya senjata. Ya ada juga tembak-tembakan, ada kasus itu. Tapi kan itu konsekuensi. Tapi kan ada backup negara Inggris, kemudian ini bisa diselesaikan. Akibatnya apa? Kepolisian Hong Kong bersih dari korupsi. Setelah bersih dari korupsi, rakyatnya taat hukum. Karena nggak ada polisi yang bisa disogok. Nah, kemudian polisi dan KPK yang sudah bersih ini mengawasi pengadilan. Selesai, sulit. Sehingga Hong Kong menjadi kota industri, pusat perdagangan, kan karena hukumnya jelas. Selesai, persepsinya sederhana. Korupsi membuat masyarakat tidak taat hukum. Kemudian polisi yang disikat. Kemudian clear. Kemudian saya pernah di Tokyo setahun di Jepang. Saya ngobrol sama teman-teman. Kenapa kalian sangat benci sama korupsi? Jawabannya sederhana. Dia bilang, Pak Adi, korupsi itu membuat produk tidak kompetitif karena itu berbahaya. Lah, maksudnya kami ini kan negara industri. Kalau ditambah dengan biaya korupsi menjadi high cost produksi kami menjadi tinggi. Kalau kena produksi tinggi, cost produksi tinggi berarti tidak bisa bersaing dengan negara lain. Karena industri ini menjadi program nasional, maka ini diawasi keras. Semua perusahaan itu udah kayak ada CCTV-nya, kalau kalian main suap di negara lain langsung disikat itu. Selesai udah. Cuma karena pengawasan di sini kuat, gaungnya kan ke level yang lain-lain. Yang lain juga jadi nggak berani korupsi juga. Tapi fokusnya itu ada. Kalau kita tidak ada fokus. Sampai hari ini tidak ada fokus. Tidak ada fokus. Nah, contoh kemudian kan yang diakomodasi itu yang gaya Jepang itu oleh Singapura. Kemudian diakomodasi juga oleh Cina. Nah, Cina itu kan program nasional itu mau meningkatkan industri manufaktur, pabrik-pabrik itu. Termasuk kan infrastruktur untuk jalan pabrik. Sama Xi Jinping kan menjelaskan, ini daerah haram untuk dikorupsi. Kalau kalian korupsi di sini mati. Ditembak mati orang-orang itu. Korupsi jembatan misalnya sehingga transportasi mengganggu, ditembak mati. Tapi tentara merah kan tetap korupsi. Itu biang korupsi ditembak. Itu tidak masalah sepanjang program nasional tidak diganggu. Emang hari ini nggak ada korupsi di Cina, ya masih banyak juga. Tapi di sini dilarang karena ini program nasional. Jadi hanya areal itu tidak boleh sama tidak sekali. Boleh. Tapi kan karena ini kuat, kampanyenya kuat, nanti korupsinya kuat, yang lain juga jadi gentar kan otomatis. Nah, saya tanya sekarang, terus menurut kalian korupsi kita yang mana nih kita fokus? Masih belum jelas juga. Saya tambahin lagi. Contoh Eropa, Amerika. Bangsa Eropa, Amerika itu doktrinnya itu kami membangun bangsa ini dari pajak. Kalau kalian mengganggu pajak, mati nih. Kan sampai ini nggak ada orang berani main-main di pajak. Al Capone itu disikat di pajaknya mati dia. Tapi apa di Amerika, di Eropa nggak ada korupsi? Ada. Tapi tidak mau di sini. Nah, saya bilang di Amerika ditambah lagi dengan demokrasi karena mereka merasa biang demokrasi. Kalau ada korupsi di demokrasi itu juga hukumannya berat. Contoh misalnya dana kampanye, ada batasnya. Kalau melewati batas, benar-benar dihukum, asli dihukum. Bisa didiskualifikasi dan semua diperiksa betul dalam proses demokrasi itu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Kita mau fokus yang mana? Karena sumber daya kita kan sedikit.
Ya. KPK itu seberapa mau Ya. jadiin seperti kepolisian, seperti tentara, kan enggak hanya sedikit orang. Jadi sumber daya yang sedikit itu kita manfaatkan, kita fokuskan. Dia tanya menurut Mas Adi, menurut saya sih ada beberapa hal ya. Pertama, persepsinya korupsi itu membuat kerusakan lingkungan yang luar biasa. Ya. Jadi kalau kita sepakat ini, berarti kita awasi semua proses pengelolaan ekstraksi sumber daya alam ini. Semua peraturannya kalau ketahuan korupsi, sikat, hukum mati. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, undang-undang. Karena semua korupsi di Indonesia dimulai dari undang-undang. Ya. Sial kan itu. Ya. Undang-undang dibikin peluang untuk korupsi. Contoh, undang-undang alih fungsi hutan. Undang-undang alih fungsi hutan itu memang didesain untuk dikorupsi. Kan nggak masuk akal. Iya, iya. Ini dibuat kalau ada hutan, industri hutan yang dilindungi. Hutan suaka, tapi di bawahnya ada tambang. Sebenarnya itu bisa diputerin. Oke. Nah ternyata yang nggak ada juga bisa di itu. Jadi untuk nafsu keserakan mau menyikat hutan itu pakai undang-undang itu. Akhirnya di bawah hutan di bawah, terus ternyata sumber daya alamnya nggak ada. Tapi kan hutannya udah rusak. Ya. Jadi banyak, dan kasus pertama yang soal korupsi yang menggegetkan kita soal itu undang-undang alih fungsi hutan yang siapa Amin tadi itu. Ya. Dan itu kan menjadi pusat perhatian. Nah jadi kalau kalian sepakat bahwa korupsi kita dimulai dengan undang-undang, ya udah kalian fokus di Senayan, bikin CCTV 24 jam, tinggal laku orang Senayan, cara membuat undang-undangnya seperti apa. Kalau proses pembuatan undang-undangnya bersih, insya Allah ke bawah turunannya juga bersih. Tapi mungkin nggak itu akan terjadi, Mas Hadi? Karena orang-orang di KPK ini, Pilihannya. pejabat-pejabat di KPK Dipilih ini, oleh pilihan dari Senayan DPR. itu sendiri, pilihan politik itu sendiri. Sebetulnya kan masih bisa aja, tapi yang penting kan konsepnya dulu. Oh, oke. Desainnya dulu kan dari awal itu, sehingga DPR pun memilih ya yang sesuai dengan kualifikasi ini. Ada lagi, saya bilang satu lagi yang selalu kalian bilang bahwa rezim elektoral kita, pemilu kita itu merangsang orang untuk jadi korupsi. Nah kalau kalian berkeyakinan itu, tongkrongin dong siap pemilu, siap pilkada, pasang CCTV, kalau ada uang haram di situ sikat, pasti kan aman. Kan gampang itu, fokus. Ini kan nggak ada fokus. Ada yang proyek infrastruktur, ada DPR, ada bupati, ada gubernur, terus ada duta besar yang soal lain lagi. Saya bilang ini terlalu remeh-temeh. Padahal ini kan kekuatan besar, kekuatan yang dipercayakan oleh rakyat kepada KPK dengan dukungan moral yang luar biasa. Nah waktu itu kami menyadari bahwa ini KPK ini kecil kekuatannya, perlu dapat dukungan moral yang kuat. Itu sebabnya tahun 2009 itu teman-teman dari lintas agama dipimpin oleh Ketua Umum Muhammadiyah waktu itu Bang Din Samsudin ngumpulin itu, kemudian berkumpul, kemudian melahirkan kesepakatan untuk bikin gerakan Indonesia Bersih. Nah itu persen dari situ, karena ini perlu dukungan moral. Dan ini kan kekuatan moral nih. Nah waktu itu kami mencium bahwa KPK itu mulai minder kalau menghadapi kekuasaan. Kasus Senturi. Itu kan menjelang Senturi itu ke tahun, jadi 9 Desember 2009 kita gerakan besar. Itu gerakan besar, paling besar anti korupsi, karena memang ini gerakan moral untuk mendukung KPK. Dan jadi ada kekuatan real yang kurang kekuatan moral kita dukung. Nah kalau kekuatan yang realnya tidak punya keinginan dan dukungan moral sebesar apapun kan nggak mungkin. Iya betul. Nah itu sebabnya ketika kasus Senturi itu kan terjadi problem besar di KPK, dan masyarakat semua institusi civil society mendukung karena merasa ini kuat. Nah kemudian ketika KPK diintervensi oleh kekuasaan, mulai main-main dengan pemberantasan korupsi, ya udah orang boleh meninggalkan itu. Sekarang kan hampir nggak ada orang mendukung KPK. Kayak kemarin ada kasus apa tuh? Dukungan orang tidak terlalu besar. Ya betul. Kan saat ini ada 3 penegak hukum ya, termasuk semuanya bisa mengusut korupsi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.
Nah, yang muncul sekarang adalah seperti ada perlombaan di situ antara masing-masing institusi penegak hukum. Gimana ini, Bang? Sebenarnya perlombaan itu bagus, berlomba untuk kebaikan kan bagus. Oke. Problemnya kan ini kalau kemudian menjadi bagi hasil dan ini kami sini aja di Oke. sini itu menjadi pemberantasan korupsi menjadi ya menjadi keriaan yang tidak menarik juga, tidak fokus juga. Kayak contohnya kemarin misalnya kita lihat ada uang triliunan banyak itu. Tumpukan triliunan tumpukan uang triliunan. dipamerkan ya. Itu kan mengubah persepsi masyarakat tentang korupsi. Seolah-olah korupsi itu uang cash. Padahal korupsi yang besar itu kan bertanda-tangan transaksi Ya, kebijakan, aturan, undang-undang undang-undang kemudian Ya. uangnya juga peredarannya juga kemana-mana. dan digital. Ini kan saya nggak ngerti juga maksudnya apa itu. Atau Memamerkan. Atau hanya keriaan tadi seperti Mas Adi sampaikan. Atau juga untuk menunjukkan bahwa ini loh, bener nih ada korupsi gitu. Iya, itunya benar. Mm-mm. Tapi kan maksud saya jangan terlalu vulgar sehingga persepsi masyarakat itu loh. Persepsi Uang masyarakat yang dikorupsi itu uang cash itu. Padahal itu dari transaksi-transaksi yang berhasil oleh kejaksaan, kemudian kejaksaan mencari uang cash untuk Oke. ditampilkan. Nah, Ini kan kalau harus jelas. menurut Mas Adi berarti sebenarnya fokus saja ke peraturan pembuatan undang-undang yang memang ya ada seorang ahli bilang gini, korupsi paling parah adalah korupsi di perundang-undangan dan Kebijakan. Kebijakan, betul. Itu yang mestinya harus dari awal dihabisi gitu. Betul. Nah, ternyata kekuasaan ini kan saling kait-mengkait. Mereka bisa Saling memilih ini, mengunci. saling mengunci gitu kejadiannya. Nah itu sebetulnya kan begini. Iya. Di tempat-tempat lain juga pemberantasan korupsi mula-mula juga masalah. Kayak di Cina Mulai sendiri dari mananya ya? Mulai dari mana? Oke. Di Cina kan kekuatan Politbiro itu kan Ya, juga pertarungan Partai kuat. Komunisnya kuat, Tapi ya. ketika ada kesepakatan bersama, Mm-mm. kita fokus di sini. Oke. Jadi kalian yang mau main-main jangan main di sini, main tempat lain kan bisa itu. Oke. Ya. Sehingga ini tetap bisa fokus, ini program nasional. Mm-mm. Program nasional pemberantasan korupsi di sektor ini. Mm-mm. Kalau itu menurut saya sih masih bisa pemahaman di masyarakat, di kalangan politisi juga. Artinya kalau kita berkaca kepada kesuksesan Hong Kong, ICAC-nya Hong Kong itu dalam memberantas korupsi yang hanya 1 dekade, Ya. hanya dalam 10 tahun, karena mereka hanya fokus. Sementara di kita sudah 20 tahun KPK ini berdiri, tapi tidak ada korupsi itu tidak menurun sama sekali karena tidak pernah fokus, Mas Adi. Diagnosanya. Diagnosanya begitu. Jadi bangsa ini paling lemah mendiagnosa. Oh. Oke. Kalau diagnosa salah kan terapinya udah pasti salah. Udah pasti Ya, salah. betul. Iya. Jadi kan mula-mula kan korupsi karena kenapa ada terjadi korupsi? Kenapa korupsi tidak diberantas? Karena masalahnya adalah kepolisian dan kejaksaan tidak serius. Oke. Betul. Tujuan awalnya pendirian KPK kan Kan seperti itu diagnosanya kan begitu Ya. sehingga terapinya Ya, adalah benar. bikin KPK. Ya, ya benar. Ya. Nah, bikin KPK ini kemudian tidak harusnya kan dengan diagnosa itu kan berarti yang dia bersihkan pertama adalah polisi dan kejaksaan dong. Betul. Seperti kasus Hong Kong. Mestinya dong. ya. Nah, Tetapi- tetapi kemudian KPK didesain untuk memberantas korupsi meninggalkan ini. Bahwa ini nggak benar, itu sekalian jalan. Akhirnya dia jalan Jalan ke sendiri. sasar-sasar Iya, segala iya, macam itu nggak fokus, Random ya. random, Ngacak. Iya. random ngacak. Nah sementara yang ini kan terus berjalan nih. Iya. Yang mau dihentikan ketidakseruan melawan korupsi ini dibiarkan juga berjalan. Oke. Nah akibatnya ya terjadi bias soal korupsi itu, pemahaman soal korupsinya nggak jelas. Oke. Dan sudah begitu kan rekrutmennya juga rekrutmen dari kepolisian dan kejaksaan. Iya, dari orang internal, orang ya lembaga yang lembaga akan ini disorot ini. direformasi. Padahal alasan didirikan KPK karena lembaga ini. Iya. Tapi ngambilnya dari mereka sebenarnya juga. Ini kan nggak Iya. jelas ini. Bagaimana konsep berpikirnya itu? Nah, kalau tadi disebut kalau Hong Kong kan pertama penegak hukum polisi Ya. dibersihkan dulu. Betul. Kalau Jepang tadi apa itu tadi? Industri. Yang Batasi industrinya di kawasan karena daerah memang industri. dia tahu inilah keunggulan mereka. Kalau ini Betul. diganggu sama dengan Cina kan tadi. Nah, kalau kita kan keunggulan kita misalnya soal sawit misalnya,
sumber tambang. daya, tambang. Tambang dan sawit gitu ya. Misalnya ya, yang ini memang kekayaan alam kita yang memang banyak bocor dan banyak korupsi di situ yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga. Dan Pak Prabowo sudah membentuk namanya Satgas apa itu? PKH. PKH. Untuk hutan. Untuk pengawasan hutan. Nah, ini belum berarti fokus. Kita nggak pernah mendengar kasus ke situ, KPK masuk ke situ. Maksud saya kan ini korupsi di Indonesia ini merusak lingkungan. Akibat dari korupsi ini kan kemudian bencana luar biasa di Sumatera. Iya, betul. Kenapa muncul bencana? Karena pemberian izin HPH, korupsi. serampangan. Ya. Kemudian pengawasan terhadap pengelolaan itu korupsi juga. Di semua strata korupsi. Akibatnya lingkungan kita rusak. Ya. Ya. Alam rusak. Padahal yang didapat oleh pejabat-pejabat dari situ kan seberapa dibandingkan kerusakan yang dahsyat ini. Nah, seharusnya kan itu sudah dideteksi. Jadi kalau terjadi kerusakan lingkungan, itu harganya kan bukan nominal uangnya saja, tapi juga lingkungannya, waktu kita juga dibuang sih. Kayak contoh misalnya yang Sumatera, saya dengar dibangun 30 tahun ini belum tentu bisa kembali seperti awal ya. Seperti awal, jadi dari rusaknya kan luar biasa. Harusnya kan ini konsentrasi. Jadi yang mau dikasih izin pengelolaan hutan di track dong. Integritasnya seperti apa, ke nasionalisme seperti apa, seperti apa, kemudian kepedulian terhadap masyarakatnya seperti apa, kasih kekuasaan itu. Nah, saya bilang kan ini bedanya HPH sama KPK. Kalau HPH ini kan sebenarnya tugasnya itu adalah tebang pilih. Yang bisa ditebang, dipilih kan. Tapi ditebang habis. KPK yang tugasnya tebang habis, tebang pilih. Kebalik berarti. Oke. Ya. Ini kalau kita lihat sumbernya terlalu sulit memang kita untuk melakukan pemberantasan korupsi ini. Secara politik kita lihat untuk menjadi anggota dewan, mesin bahan bakarnya bisa sampai miliaran. Betul. Mereka akan habiskan. Sehingga dalam membuat kebijakan maupun undang-undang, akhirnya mereka juga mencari cara untuk menutupi beli bensin ini tadi. Nah, akhirnya kan berujungnya, Mas Hadi tadi sudah menjelaskan, dari undang-undang kehutanan saja sudah ada celah untuk melakukan korupsi kerusakan lingkungan. Kalau kita mau benar-benar serius, bukan hanya sekedar jargon saja, Mas Hadi, bagaimana cara memangkasnya? Apakah kita fokus saja dalam pengawasan undang-undang dulu, baru kita babat yang lain, atau seperti apa? Berarti kan kita desain dulu KPK-nya. KPK ini mau buat apa buat kita? Kalau misalnya mau kita kesepakatan nasional, kesepakatan bangsa bahwa kita perlu melindungi ekosistem ekologi. Berarti KPK difokuskan untuk itu kan orang-orangnya seperti apa, kan dijelasin dulu. Ini kan nggak ada penjelasan. Jadi siapa aja yang penting punya background hukum ini diseleksi dapat, kemudian akibatnya dia nggak paham secara kultur memberantas korupsi, tidak paham secara logika, tidak paham secara hukum, tidak paham secara dampak sosial terhadap korupsi itu. Mereka hanya berpikir bahwa korupsi merusak, tapi apa yang dirusak? Kan itu. Daya rusak korupsi itu di mana yang paling besar? Kan kalau hanya infrastruktur itu kan nggak banyak dampaknya. Korupsi. Taruhlah di korupsi semua dampaknya nggak besar dibandingkan dengan lingkungan. Kalau kita memberikan izin merusak lingkungan, kemudian pejabat yang memberikan izin dibayar, ini kan yang rugi bukan hanya negara itu, tapi kan masyarakat di situ. Masyarakat yang terdampak. Dan ini nggak bisa diobati. Dampaknya besar. Luar biasa. Jadi menurut saya sih untuk hari ini kita melihat pengalaman Sumatera itu memang KPK harus difokuskan ke mengawasi sumber daya alam. Bersama apa namanya tadi yang dibikin oleh pemerintah pengawas itu. Jadi semua dicek ulang izin-izin itu. Nah, isu korupsi ini kan selalu seksi pada saat jelang pesta demokrasi. Betul. Semua calon pemimpin
selalu menarasikan, meretorikakan, menyampaikan saya paling anti korupsi. Ujung-ujungnya mereka juga yang melakukan itu. Karena memang lemah seperti itu dan tidak fokus, akhirnya ya gampang saja janji-janji manis itu dan masyarakat publik juga percaya akhirnya, Mas Adi. Ya memang itu yang menyedihkan buat bangsa ini ya, sehingga kita kan selalu bingung kita dari mana kita mau mulai membenahi ini. Iya. Akhirnya kita jadi kebingungan sendiri ini gitu. Akhirnya kan kemudian menyerah, sudahlah, yang penting kita tidak ikut korupsi, yang penting kita tidak terdampak. Akhirnya kan semua hanya personal aja. Terus apa tujuannya ada negara? Apa tujuannya pemerintahan? Kan itu yang pertanyaan kita. Kemudian pertanyaan ini kan berlanjut kepada kembali yang dari sisi teologis itu, bahwa Tuhan itu memberikan semua persyaratan kepada bangsa ini untuk sejahtera. Nah, harusnya kan rakyat menyadari itu, jadi menagih para pengelola negeri ini untuk mendistribusikan dengan adil. Nah, untuk adil itu kan nomor satu memang tidak untuk diri sendiri. Kan sebenarnya banyak di doktrin-doktrin di legenda-legenda keagamaan bahwa pemerintahan yang jujur itu akan melahirkan kesejahteraan. Nah, ini kan berarti soal etika dan moral. Nah, pertanyaannya adalah etika dan moral ini kan otoritasnya agama. Kita kan nggak punya kewenangan untuk etika moral, karena etika moral kan nilai-nilai yang ilahiyah. Kemudian muncul pertanyaannya, terus apa yang dilakukan oleh ormas-ormas keagamaan, oleh PBNU, Muhammadiyah, KWI, PWGI, Walubi, Matakin, yang Buddha itu apa? Walubi. Selama ini yang menarik itu, selama ini saya memantau mereka belum pernah bicara soal etika dan moral yang menyimpang di bangsa ini. Nah, ini kalau kita mau memfokuskan, kita tagih mereka aja. Kenapa kalian tidak bicara soal etika dan moral kepada bangsa ini? Sehingga padahal kan setiap pejabat dalam sumpahnya kan memakai agama itu atas nama Tuhan. Nah, jadi kalau kembali ke situ dulu, kembali berarti kan itu kembali ke jati diri manusia ya. Manusia yang beradab itu kan yang berketuhanan, kemudian membangun kebudayaan. Kemudian kebudayaan itu kan diawasi oleh etika dan moral, kemudian dikontrol lagi oleh hukum. Jadi ada sambungan itu. Jadi menurut saya sih, kita pertama harus memahami hakikat kita hidup ini. Kemudian tujuannya apa. Kemudian kembali menertibkan pola hidup. Nah, dari situ kemudian baru akan muncul. Tapi problemnya kemudian adalah untuk menuju ke situ perlu kepemimpinan. Nah, kita mencari pemimpin yang bisa membawa ke situ. Karena kalau pemimpinnya berkualitas seperti itu, sebetulnya mudah. Rakyat ini sangat taat kepada pimpinannya. Berarti sampai sekarang belum ada yang mampu menyatukan kekuatan moral ketika situasi dianggap sudah sangat krusial seperti sekarang. Betul. Terhadap korupsi. Saya sih belum melihat. Belum melihat ya? Belum melihat. Sebetulnya Pak Prabowo itu bisa. Karena dia kan pertama dia pegang kekuasaan besar. Yang kedua, dia bukan Jawa 100%. Jadi setengah Jawa. Sehingga dia bisa melepaskan budaya kekuasaan Jawa. Nah, saya bilang budaya Jawa itu, budaya kehidupan Jawa itu bagus. Tapi budaya kekuasaan Jawa itu cenderung Machiavellin. Machiavelli itu paling intrik, kelihatan Mataram ya. Mataram nanti intrik, bunuh-bunuh, fitnah dan lainnya, kebohongan sih. Nah, jadi itu selalu terbawa oleh pemimpin yang dari Jawa, yang pure Jawa. Selalu melahirkan itu. Nah, saya bilang, saya berharap kepada teman-teman ini, mumpung Prabowo ini setengah Jawa, dia bisa mulai keluar dari kejawaannya, pakam kekuasaan Jawanya ya. Nah, kalau itu terjadi, ya bisa lebih cepat lah menyelesaikan persoalan bangsa ini. Nah, tapi kan yang menarik ini adalah yang saya dengar ya, bahwa ruang lingkup presiden ini di lapisan atas, yang pekerja di lapisan kedua. Ini sering gak nyambung. Jadi presiden ngomong apa, dibuang apa. Betul. Contoh yang bencana ini.
Saya yakin Pak Prabowo minta cepat diatasi ini persoalan sampah ini, cepat ditolong. Iya. Tapi wah nanti dulu nih uangnya mana, dia langsung bekerja dan tidak punya manajemen disaster. Oke. Ini juga problem kita juga. Jadi menurut saya sih manajemen di kita ini yang masalah. Manajemen korupsi nggak jelas, manajemen kekuasaan nggak jelas. Ya, kalau katakan Pak Prabowo punya potensi untuk memimpin gerakan moral, termasuk karena dia juga punya otoritas tertinggi di sini. Itu tergantung dari jangan-jangan Pak Prabowo itu minta didesak gitu oleh civil society, yang masyarakat yang sekarang kita belum tahu nih seperti apa, termasuk mahasiswa. Di samping tadi soal etika moral dari tokoh-tokoh agama yang sampai hari ini juga belum serius gitu ya, belum menyuarakan ini secara masif gitu. Ini gimana, Bang? Kalau yang kan Abang juga bagian dari gerakan civil society juga. Ini menarik pendapat itu, saya pikir ada benernya juga nih. Nah, itu makanya. Karena sudah terbukti kan kemarin waktu kasus Agustus itu kan ada teman-teman Bu Nuriyah datang. Itu kan baru sedikit orang. Betul. Kalau lebih banyak lagi, nah memang kadang-kadang begini. Saya pernah ada di kekuasaan. Kalau kita mau menindak sesuatu yang lebih kuat dari kita, kita perlu dukungan yang lebih besar. Betul. Sehingga kita yakin kayak dulu misalnya Gus Dur. Ketika mau mengeluarkan Dekret. TNI. Oh, TNI ya, oke. Karena kembali ke barak tapi tidak daripada di panggung politik kan dapat dukungan civil society yang besar. Sehingga Gus Dur berani. Nah saya pikir jangan-jangan Pak Prabowo karena kita nggak serius mendukung apa enggak, maka dia ragu. Nah makanya kita harus galang dukungan itu civil society, gerakan itu untuk mendorong Pak Prabowo. Jangan sampai suara-suara dari oligarki dan politisi lebih itu besar. yang lebih besar. Betul. Jadi mungkin sekarang gerakan masyarakat sipil ini kan seperti apa ya? Seperti mati suri nggak ya? Karena kemarin cukup apa ya, tuntutan-tuntutannya kan juga tidak dipenuhi serius oleh parlemen gitu ya. Nah sekarang mungkin mereka, wah saya capek deh gitu. Jangan sampai begitu ya Bang ya? Nah saya kira jangan-jangan memang harus begitu ya. Jadi kita mulai membangunkan civil society untuk menyatakan bahwa kita memerlukan Pak Prabowo untuk melakukan ini. Sehingga Pak Prabowo juga yakin kalau dia melakukan itu memang kehendak rakyat. Nah, saya bilang kan orang ini kan demokrat. Jadi saya pernah bilang ini Pak Prabowo itu mualaf demokrasi. Nah, dari tentara kan demokrasi. Nah saya bilang pengalaman saya ketemu dengan mualaf, dia lebih serius dibandingkan dengan kita yang contoh Felix Jaum itu lebih Islam daripada kita yang sedang dari Islam. Nah saya melihat jangan-jangan Pak Prabowo juga lebih demokrasi dibanding kita. Maksudnya dia perlu dapat keyakinan bahwa ini memang kehendak rakyat. Melawan oligarki itu kehendak rakyat apa bukan? Kok nggak ada dukungan gimana? Itu soal reformasi Polri ini kehendak rakyat apa bukan? Ternyata ketika tidak ada gerakan di masyarakat untuk melakukan reformasi, jangan-jangan emang rakyat nggak ingin reformasi Polri juga. Nah mungkin sekarang tugas kita adalah menyadarkan civil society untuk menggalang terus kekuatan untuk meyakinkan Pak Prabowo bahwa yang dia lakukan, dia kan memang ingin memberantas korupsi itu, terus-menerusan. Ya, 26 kali kalau sempat kami catat. Pidatonya Presiden Prabowo itu terkait anti korupsi. Saya akan kejar sampai Antartika dan kemanapun gitu. Betul. 26 kali bahasa anti korupsi itu disampaikan Presiden Prabowo. Tapi memang belum terlihat pergerakannya. Kita lihat salah satu tuntutan di aksi Agustus 2025 kemarin ini kan terkait juga undang-undang perampasan aset. Mas Adi. Kan itu selain reformasi Polri. Apakah karena civil society ini terkesan bergerak sendiri-sendiri, akhirnya itu yang membuat feelingnya Mas Adi tadi, Presiden Prabowo merasa dukungan kok belum solid ya gitu. Nengok kanan kiri kok belum ini suaranya sayup-sayup aja nggak terdengar gitu. Nah mungkin menurut saya sih kalau begitu kita sekarang mulai menggalang kekuatan civil society itu. Kayak memang betul gerakan anti korupsi di lapangan itu sepi-sepi aja. Ketika Presiden berteriak-teriak gue mau berantas korupsi itu kok nggak ada yang tepuk tangan gitu, nggak ada yang nyambut gitu. Karena memang kalau di politik itu memang
antara kepemimpinan, hasrat dan konstituen pendukung itu harus kompak tetap. Ya. Contoh misalnya, bahkan di negara seperti Iran, ketika mau melawan Amerika, kan ada konsolidasi, mobilisasi masyarakat yang untuk melawan teriak-teriak, Ya. kayaknya Amerika. Dan Soekarno juga melakukan itu, Soeharto juga melakukan itu. Jadi memang tradisi menggalang massa itu rupanya masih penting juga hari Masih ini. penting. Jadi tidak cukup dengan medsos saja kan. Iya, betul. Dulu kita ingat menjelang reformasi 98 ya. Ya. Itu gerakan civil society itu sangat masif. Nyambung antara elit yang di luar pemerintahan waktu itu, Gus Dur, ada kelompok Ciganjur, Sri Sultan, ada Cak Nur dan macam-macam itu ya. Betul. Pak Amin Rais, itu sangat kuat gerakan civil society dan nyambung kepada mahasiswa. Betul. Akhirnya terjadilah perubahan itu. Apakah akan menemukan pola yang sama atau seperti apa? Atau jangan-jangan dengan di era media sosial ini malah Iya. terpecah, saya sudah menyampaikan aspirasi Iya. saya di Cukuplah di akun media sosmed. sosial saya gitu. Ya, Nah berarti kan sekarang kita harus menjadarkan teman-teman di civil society untuk ya. kembali ke pola ya demokrasi yang real itu. Yang real ya. Demokrasi yang real itu yang di lapangan itu bukan demokrasi digital, Ya, medsos ya. itu. Sehingga dengan demikian pemerintah atau presiden atau pejabat itu dalam melakukan sesuatu itu tidak gentar menghadapi Ya. musuh. Kayak contoh misalnya Ya. melawan oligarki kan luar biasa. Wah, itu nggak Ya. mudah itu. Harus dapat dukungan massa itu. Rupanya backingan dari publik itu yang Penting, ditunggu. ya. Bisa jadi. Karena kemarin gini, Mas Adi, kalau kita lihat gerakan nyambung antara gerakan di media sosial dengan gerakan di lapangan, lahirlah gerakan Agustus. Betul. Yang cukup lumayan untuk membuat mereka agak mungkin tidak menduga ya. Ya. Ternyata nyambung nih antara gerakan digital dengan gerakan lapangan. Betul. Gitu. Nah, mungkin mereka sudah belajar jangan sampai ini nyambung. Sebelum nyambung diputus dulu gitu. Nah, tapi kan kalau melihat bahwa Ya. kita perlu melakukan sesuatu yang besar, Ya. yang menghadapi kekuatan besar ini, hal itu kan memang harus diulang lagi. Oke. Kayak yang peristiwa Agustus harus diulang lagi Ya. dengan fokus yang lebih benar, Lebih besar. tuntutan yang lebih benar, karena pada akhirnya kita melihat bahwa pejabat kita ini mau melakukan sesuatu kalau diancam. Nah, itu. Kalau kita minta baik-baik dia nggak mau. Nggak mau, Dia ya. nggak mau. Betul. Harus Jadi kalau diancam dulu. diancam dulu dengan kekuatan Ya, real itu. real masa. Jadi bukan salah civil society dong Ya. kalau gitu kan. Karena mental kalian memang harus dipaksa. Ya kita paksa gitu. Iya. Nah ini mungkin menurut saya penting juga kita gaungkan untuk memasuki tahun 2026 itu konsolidasi fisik itu menjadi penting juga. Karena jangan sampai Ya. ini kita biarkan, kita anggap ini tidak penting, tapi Ya. ternyata kerusakan terus bertambah Betul. bertambah. Iya. Nah, kalau ini mungkin pertanyaan terakhir ya, atau Mas Pung ada Saya pertanyaan sudah. terakhir? Silakan duluan Mas. Iya, enggak, saya sudah. Oh, sudah. Ya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Mas Adi. Jika Mas Adi diberikan kesempatan ya berkuasa penuh, entah itu secara politik di pemerintahan kah atau di legislatif kah, bagaimana, apa konsep yang mungkin Mas Adi punya bayangan untuk benar-benar memberantas korupsi ini? Apakah cukup dengan potong satu generasi, maka kita akan bisa menjadi Indonesia bersih, seperti impiannya Gerakan Indonesia Bersih, atau seperti apa? Saya berpikir begini, sebuah negara, sebuah bangsa pertama-tama tuh harus punya hukum yang jelas. Dengan hukum yang jelas itu ekonomi semua kan bertumbuh Ya. pada itu, pada hukum. Ya. Nah, cermin penjelasan bahwa hukum itu ada apa sih? Kan hukum itu dianggap tegak kalau dia bisa menghukum orang yang kuat, Ya. Ya. orang yang paling kuat. Nah, kan saya melihat Korea. Korea itu kenapa orang percaya bahwa Korea negara industri, negara hukum, negara yang berkembang karena hukumnya jalan. Betul. Dari mana kita melihat hukum di Korea jalan? Karena presiden-presiden itu bisa diadili, bisa Diadili, dihukum. Betul. Tidak hanya satu ya. Tidak hanya Ada satu. beberapa presiden diadili, betul. Jadi kalau bisa menindak orang kuat yang melanggar hukum, itu berarti hukum sangat kuat. Oke. Itu ya contohnya. Ya. Nah berarti kan untuk biayanya lebih murah. Terus kemudian hukum itu ada. Kalau kita bisa menindak penguasa yang lama yang dianggap korupsi.
diadili. Oke. Adili dulu. Bahwa itu terbukti atau enggak, tapi kan isunya Iya. besar nih. Iya. Dengan demikian kan orang dari luar, dari mana melihat Melihat, bahwa ya. di Indonesia ini ada hukum. Oke. Itu cara murah-meriah penegakan hukum. Oke. Jadi kalau saya punya kekuatan besar yang waktunya singkat, Iya. ini dulu. Rejim lama, pembesaran yang lama dianggap korup, adili. Oke. Setelah itu saya yakin akan ada kepercayaan bahwa hukum di Indonesia itu ada. Ya. Tapi kalau kita nangkepin Yang orang muter-muter. muter-muter semua ditangkap polisi. Tapi kalau orang yang dianggap kuat yang melakukan pelanggaran tidak ditindak, orang nggak peduli. Itu tetap hukum tidak ada. Artinya kita memang perlu meniru cara Korea Selatan. Cara Korea. Ya, cara Korea, betul. Jadi bekas presiden yang dianggap bersalah diadili, dihukum. Bahwa kemudian dikasih gerasi, amnesti, Itu soal itu lain ya. soal lain. Oke. Tapi yang penting seperti yang Korea itu, bahwa hukum di kita ada. Kalian jangan takut investasi, Oke. jangan takut itu. Ya, ya. Hukum kita sudah cukup kuat menurut Mas Adi atau masih banyak posisi tawar? Itu kan ciri hukum dianggap kuat itu. Kalau dia bisa menghukum orang kuat yang melanggar Oke. hukum. Oke, baik. Nah, kita belum menemukan orang kuat yang melanggar hukum di penjara. Atau mungkin sudah ada, tapi dibiarkan. Tidak ada tindakan. Nah iya, tidak ada tindakan kan? Tidak ada tindakan, berarti kan pembiaran, berarti Iya. kan tidak ada hukum. Tidak ada hukum. Tidak ya? hukum. Artinya hukuman itu masih belum Masih kuat. belum kuat. Baik, terima kasih Mas Adi telah hadir di To The Point aja. Sobat Sindo, jangan biarkan telinga kita tumpul oleh narasi yang basi. Sebab diam adalah pupuk bagi tumbuhnya korupsi. Saya Ika Kesuma, Saya Pung Purwanto. sampai jumpa. To the point aja.